Silen. Ora ono silen, Mbak. Enggak ya, harus dari Om Steve yang gitu-gitu mah. Enggak cocok. Action. Itu harus action ya. Action. Kayak manggil anak gitu. Action. Ini dimasukin aja nggak apa-apa. Ini udah tag ini hitungannya nih udah. Bagus. Jesus is worth listening to. No. He has some good things to say in the Bible. So Don't think he's worth listening to. What? I mean, he is dead, unfortunately. No, actually, no, you can't say that, can you? But he's got some good messages. Oh, yeah? Like, love thy neighbour. Was that him? I don't think we can listen to him because I don't think he exists, but I think he had some good truths. Jesus is probably worth listening to morally. As opposed to sort of taking what he said literally, I think there's something to be said for taking it metaphorically. I'm a Christian, so, reading the New Testament, I find it interesting, but if you're not, I think there's still lots of good lessons to learn. Ayo kita nyanyi yuk. Tangan semua di atas. Gila main gitar ya, Pil. Woi, main gitar. Gua nggak usah. Lu nggak usah. Hilang dong. Semuanya tangan di atas, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3, go. intronya meyakinkan. Hey. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Bukan worship. Bukan Bukan puji-pujian. praise and worship. Bukan worship. Terlalu menjiwai. Bukan. Tapi yang pastinya ini darah muda karena hari ini kita mau bahas sesuatu dengan anak-anak muda. Muda dari mana? Daripada kita. Iya sih. Lebih muda dari kita ya nanti. Iya, ya? lebih muda dari kita, dan kita nyanyi darah muda juga mereka ngeheng. Iya. Yang Bayangin. mana tuh? Gitu. Malah tadi sempat salah nyebut judul ya. Gak usah di situ juga. Jangan. Jadi kambing muda kan. Aduh, Kambing bukan muda. sate, Iya. jadi sate. Ketemu lagi di Rumah Noni. Yeay. Selamat bergabung di episode Rumah Noni kali ini bersama dengan anak-anak muda. Dan kita punya kabar gembira nih. Apa tuh? Kita gak boleh panggil lagi beliau frater, Yaitu Diakon. One step closer, bro. Jadi manggilnya apa? Di Konyung. Konyung. Diakon Yung. Kan Bisa. Tapi ada pilihan lain loh. Kalau frater ter. Ini kan Diakon. Konyung. Yung. Kalau Diayung, Dia Yung memang Yung. Ayung. Semoga Iya. cepat lah jadi diakon dia, biar enak dipanggilnya gitu. Iya, maksudnya si diakonnya biar cepat berlalu jadi enak pastor Nah, gitu ya. gitu. Jadi Turyung. Tuh, Iya kan? betul. Iya dong. Moyung. Royung. Moyung kan Moyung. Pak Yung. Pak Payung, Pastor Yung ya. Pastor Yung. Bagus. Dan kali ini nggak cuma bersama Diakon Yung, kita juga ada salah seorang ini Ustadz, anak. maksudnya Iya, bajunya memang baju secara Ustadz, look. baju koko ini. Betul. Oh, benar. Dan secara setelan, secara visual, iya. Saya udah nyiapin gimmick. Udah nyiapin gimmick tisu lagi. dong. Oh, benar. Biar kayak pastor. Tapi sadar Ando, ini lebih kayak serbet. Kalau ngacai gitu kan. Ada serbetnya. Ada Ando. Yeay. Ando ini adalah yang punya akun A dan O Ribbon. Waduh. Nah, mewakili anak muda nih ya. Dan sehari-hari juga Andoni bergelut dengan dunia kreatif bersama anak muda. Dan juga bertugas di Komsos Keuskupan Oh iya, di Bandung. bagian apa sih, Dok? Bertugasnya iya? Bukan. Masa? Oh iya. Si Kristo lihat bisa dikerjain ya anak ini. Dok, di bagian apa sih, Dok? Enggak, saya bekerja di Komisi Kata Ketik Keuskupan Bandung. Komisi? Kata Ketik. Kata-kata apa sih? Bukan diketik, bukan. Bukan. Kata-kata apa sih? Tukang ngetik. Nah, itu kurang lebih. Tukang ngetik. Oh, pakai kertas karbon.
Apa sih kata-kata itu? Bagian katekese. Bagi yang belum tahu, tonton aja Bisik bersama Romo Dwi gitu aja kan. Beres, singkat, padat, dan selesai. Supaya ada ininya ya. Iya, singkat, Promosi. padat, Iya. dan viewersnya nambah di Bisik. Betul. Iya. Tolong jangan channel ini terus yang ditonton. Kasihan yang lainnya itu juga. Mereka viewernya banyak loh, saya juga aneh loh. Justru yang berisi, berbobot itu malah ditonton enggak. itu. Oh gitu ya. Iya. Selesai sudah episode kali ini. Justru itu anak muda kan seneng yang gitu kan. Oh, Ringan. selera. Yang Oh, jadi- ringan gitu. Jadi kan. artinya yang usia nggak boleh nonton ini, Mo? bukan gitu sih, Aku cuma suka pelintir-pelintir gini. Nah, lebih baik nonton Bisik gitu ya. tapi nggak yang boleh. tua-tua juga banyak yang Banyak nonton juga kita. sih ya. Oma-oma di Oma-oma. panti, cari kelas tuh. Oh, ya. sorry kita belum bisa datang ya, Not ya. Iya, Karena terima Nodi kasih, sibuk Oma. banget, saya sih udah siap. Nodinya yang sibuk. Sama. Jual orang. Sama Son. Iya. Tuhan Yesus juga udah siap ngebaptis. Elunya yang belum siap. Sibuk MC. Sibuk kan. Tuh menarik Iya. kayak air putih ya. Jangan. Diakon tuh udah bisa baptis loh. Jangan dulu. Wah, Bisa. serius? Bisa. Aduh. Bisa membaptis. Sah. Enggak. Air baptisan lo minum. Ada garam enggak? Anak muda masih berapi-api. Oh, benar. Yoi. Nah, tadi Bapak Ibu umat semuanya mungkin di awal udah lihat ada video yang kita tampilkan. Ini video sebenarnya kita temukan kalau kebetulan gue random. Kebetulan kan semenjak di rumah Noni kan gue jadi follow akun-akun rohani. Waduh. Supaya- Yang baik yang lurus dan yang belok. Supaya pencitraan berhasil. Oke. Supaya nyambung gitu ya. Nyambung. Akhirnya ketemulah satu video yang isinya tuh sebenarnya ini waktu itu deket-deket sama Paskah. Di kan kalau tipikal konten ini Anda tahu banget nih pasti. Ada yang namanya social experiment. Social experiment ini random dilakukan di ranah publik. Ya. Orang tidak tahu tentang apa, biasanya melontarkan satu pertanyaan. Dan pertanyaannya ini jawabannya bisa unik. macam-macam. Betul. Nah, Gitu. ini yang unik. Pertanyaannya adalah apakah anak muda? Ya, jadi targetnya itu anak muda. Terus ditanya, gimana menurut lu tentang Yesus? Lu masih percaya Yesus nggak? Atau lebih luasnya, Yesus menurut lu Tuhan atau bagaimana? Ternyata jawabannya kaget. Untuk sebuah konten Rumah Noni kaget tuh. Kaget. Tapi kalau bukan Rumah Noni mungkin banyak yang melakukan social eksperimen Iya, seperti iya, ini. Betul. Nah, karena kita berada di ranah Komsos Keuskupan Bandung yang meyakini dan mengamini Yesus adalah sebagai Tuhan. Dan gereja Ternyata- Katolik adalah Betul. itu gitu. Iya. Aku percayakan satu gereja yang satu kudus. Betul. Katolik. Apostolik. Kalian suruh sahadat. Nah, tapi jawaban yang didapatkan di video ini adalah, wah, jadi ada yang percaya sosok Yesus dari sisi kebaikannya saja. Betul. Ya, Yesus baik. Yesus orang yang baik. Tapi apakah percaya sebagai Tuhan? I don't know katanya. Wah, Karena dia nggak ada. nggak terlihat. Buat dia, buat orang ini. Karena dia nggak ada. Dan itu anak muda. Anak muda. Ini yang mau jadi obrolan kita. Ya. Kita ngobrolin bersama Diakon Yung. Saya belum pernah lihat Tuhan juga. Iya. Saya belum pernah lihat Tuhan juga. Anda Yung apa Thomas? Kok percaya? Belum pernah lihat Tuhan. Iya, iya, iya. Ada tapinya. Nanti yang mau kita bahas. Gitu, ada Artinya tapinya. kita mau ngebahas tema besarnya itu adalah tentang generasi sebenarnya. Betul. Kita ngomongin tentang generasi orang tua gue sama Nodi, mungkin seumur ya Not ya. Mirip. Mereka, gue berani bilang nih, nyokap lo sama nyokap gue pasti kalau ngomongin tentang agama, gereja. Betul. Misa ya misa. Misa. Minggu misa. Minggu harus misa, minggu harus gereja. Wah, itu orang tua kita. Bergesernya di kita. Aduh, Not. Iya kan? Emang iya Iya. kan? Nah, Contoh kayak Betul. gereja nggak bisa hari Minggu ini, minggu depan lah. Iya. Gitu. Kalau saya masih ada Betul. toleransi gitu. Jadi kan. kita mulai dengan asumsi sendiri. Ya. Kuduskanlah hari Tuhan. Wah. Kuduskanlah bisa berdoa di rumah. Iya. Nah, Kalau saya kuduskanlah hari Tuhan. Kalau nggak ada job. mulai nih. Right. Nah, tapi di video ini generasi sekarang bahkan sudah mengatakan, oke, gue ambil sosok Yesus adalah teladan baiknya Ya. as a human. Tapi apakah meyakini sebagai Yesus, sebagai Tuhan? Nggak tahu. Nah, kita ngomong generasi sekarang nih. Ya. Konyung. Konyung. Lu sih gue Iya, ada dia konyung kan Iya. bingung. Kita ngomongin tentang ini. Pandangan umum nih. Iya. Konyung. Kita boleh ganti gak sih? Enak teriungnya. Enak. Udah frater aja. Turun lagi dong. Kan belum tentu jadi. Hampir. Oke, dia Konyung ini terasa nggak sih sebenarnya perbedaan generasi dalam menyikapi sebuah agama, khususnya agama Katolik, meyakini Yesus sebagai Tuhan atau hanya sosok saja? Kerasa nggak sih sebenarnya?
saya generasi setelah kakak-kakak ini gitu. Sama. Ya. Untung nggak dipanggil bapak-bapak. Bapak ini ya. Mau ngomong om tadi kan? Iya. Saya tuh generasi setelah om-om ini sebenarnya gitu ya. Generasi yang mungkin kan tadi kan beda ya. Masa transisi mungkin ya. Jadi masih ada apa ya, mungkin ada kesadaran gitu kan ke gereja, keimanan terutama. Ada kesadaran itu mungkin ya. Karena juga mungkin senior-senior saya itu juga seperti om-om ini gitu kan. Ada kesadaran itu gitu kan. Tapi juga dalam kehidupannya juga punya kebutuhan gitu masalahnya kan. Kebutuhan yang mungkin tentang kesadaran iman ini seringkali juga sedikit di apa ya, bukan di nomor 2 kan sebenarnya gitu. Nomor 3, 4, 5 bahkan gitu kan kalau misalnya hari Minggu ini ke gereja bisa minggu depan gitu. Padahal masih ada yang bisa sore gitu kan. Iya benar ya. Gitu kan. Itu kan pilihan kedua. Kami pilihan ketiga minggu depan gitu kan. Doa di rumah nomor 3 tuh. Nomor 3 menjelang tidur itu pun. Iya, betul. Kalau nggak ketiduran. Iya kan? Iya. Karena itu jadi kayak masih ada mungkin ya tradisinya udah berbeda. Ya, kalau misalnya orang tua saya juga masih kalau misalnya hari Minggu harus ke gereja. Wajib gitu ya. Wajib. Bahkan kalau saya ke gereja itu ditongkrongin, udah berangkat belum nih gitu kan gereja. Ditongkrongin sama mama saya itu selalu itu. Oke. Kalau udah di checklist kan, Yung, oke gereja checklist gitu kan. Tapi belum selesai. Apa? Begitu pulang ditanya khotbah pastor apa? Nah, lo serius? Segitunya? Disitulah makanya saya pintar untuk merancang khotbah. Dan saya juga sejak kecil udah mengarang khotbah pastor. Gitu. Ternyata karangnya gitu Caranya ya. gitu, datang gereja ada selebaran paroki kan, Iya, betul. baca Injil kan, baca kira-kira ini apa gitu kan. Mulai ditanya, itu buat "Yung, resume sendiri. Yung tadi bacanya apa gitu kan?" Oh, udah tahu gitu kan. Ini. Lalu Oke, ke gereja pastor dia. khotbah apa? Ngarang sendiri. Ngarang sendiri gitu kan. Pantesan gak heran jadi diakon. Gitu. Sudah dipupuk sedang kecil. Nah, gitu. Tapi tahu dia kon barusan ngomongin akan dicontoh oleh anak-anak lainnya. Oh, jangan. Kalau Anda mau jadi pastor bisa kayak gitu. Caranya gitu. Justru gak keberatan kalau memang adik-adik mau jadi pastor. Nah, jadi latihan sejak dini. Nah, contohnya Ando udah latihan nih. Iya, sering. Udah sering ya? Udah sering. Dia beda khotbahnya kayaknya. Beda khotbahnya, Tapi tapi itu, dari angle sendiri nih gitu. Tapi gitu jadi ya, maksudnya ada perbedaan itu kerasa banget ya. Apalagi di generasi saya juga misalkan contohnya kita kumpul misalkan komunitas gereja. Itu udah mulai berkurang. Oh, jumlahnya salah satu. Dibanding dengan mungkin orang tua kita ke lingkungan datang. Doa lingkungan rajin. Dan rata-rata bapak-bapak ibu-ibu ya doa lingkungan tuh ya? Enggak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Betul. Bapak-bapak coret. Ibu-ibu. Tahu enggak bapak-bapaknya kemana? Kerja di sini ini. Enggak. Bapak-bapak enggak ada justru bapak-bapak. Itu setuju karena nyokap gue juga bilang, "Not, sekarang mah pertemuan lingkungan lebih banyak ibu-ibunya daripada WK-nya bapak-bapak." lebih aktif ya. Betul. Soalnya nggak ada PK pria Katolik. Kalau PK Nggak ada wanita Katolik. Kalau PK nggak enak soalnya. Iya, Penjahat. Oke. bisa kemana-mana. Makanya jangan-jangan di doa lingkungan isinya sharingnya tentang keibu-ibuan gitu kan, sharing ibu-ibu gitu kan. Ini mulai masuk akal. Iya, gitu kan. Nah, sebentar. Diakon Yung ini dihadirkan untuk jadi pembimbing, bukan pembimbang. Oke, iya. Enggak, soalnya gini, Iya, kita benar. ada di generasi Iya. yang memang ternyata mudah terbawa arus. Betul. Di mana Banget. ketika teman-teman perkumpulan kita ngomong bahwa kayaknya Tuhan mah nggak ada, tapi Betul. memang kita mesti contoh kebaikannya. Contoh, Yes. kita jadi percaya ke sana. Yes. Tapi kita balik lagi ke rumah, ditanya khotbah sama si mama. Betul. Oh iya begini. Nggak yakin Tuhan ada. Bolak-balik Nah, gitu kayak setrikaan. Nah, ini juga memang gini, saya melihat di generasi saya ini teman-teman dekat saya aja ya, lingkungan teman-teman dekat dulu, teman-teman nakal ya. Maaf, nakalnya definisikan nakal. Nakalnya kalau saya tuh teman-teman saya nakal semua. Iya. Tapi Teman-teman. saya masih bisa bertahan gitu. Gitu. Jadi mereka udah melangkah masuk, tar dulu gitu. Oh, iya, Jadi iya. masih tahu batasan nakalnya. Oh, nakalnya limitatif ya. Dari 10 2 berhasil gitu, menahan diri gitu kan. Ya anak-anak remaja lah sebelum masuk seminari biasa. Namanya juga masih anak-anak. Betul. Iya. Oke. Nah, teman-teman saya ini sekarang kalau misalkan di umur sekarang ini ketemu kumpul bareng gitu ya. Nah, diomongin itu justru tentang hal ini loh. Serius. Mereka itu jadi kayak ragu gitu ya tentang keimanan, terutama sosok Yesus misalkan. Ini biasa di umur tertentu ya?
Ya, katakanlah umur ya itu memang ada fase-fasenya. menjelang quarter life crisis, orang-orang mulai nanya tentang keimanan dirinya, termasuk salah satunya. Apa sih Besti quarter life crisis? Terutama ketika saat-saat orang itu tadi kan di usia-usia kan beres kuliah, nyari kerja nggak dapat sesuai dengan ekspektasi, nyari jodoh, berpikir ini bentar lagi gue mau 30 nih, harus nikah gitu kan. Tapi jodohnya nggak ada. Harus nikah gitu. Jodohnya nggak ada. Jadi contoh bahwa dia sedang krisis. Jadi fungsi saya di sini untuk diserang saja. Dia nggak ngomong dari tadi. Full Saya life, disuruh ngomong diserang aja terus. full life of crisis gitu kan. Full life. Tapi benar di saat-saat itu sangat apa ya, orang-orang itu biasanya mulai mempertanyakan gitu kan. Saya udah berdoa minta begini. Yang didapat kenyataan itu biasanya sama sekali beda gitu kan. Dari situ dia mulai mempertanyakan, benar gak sih yang saya imani selama yang diajarkan oleh orang tua ini? Benar gak sih? Gitu dari kan? sekolah minggu loh diajarin. Betul. Dari sekolah kecil. minggu. Tapi sekolah minggu saya sering bolos dulu ya. Jajan cakwe di depan waring ini. Iya. Jadi sampai di gurunya tuh ke depan gitu kan. Mana satu ditarik gitu kan sambil makan cakwe. Ini gitu perbandingan ya Tuhan Yesus cakwe ya. Cakwe. Gitu. Apple to apple ya. Betul. Karena setelah banyak remaja itu orang-orang juga mulai biasanya kan orang mulai nakal-nakal dan sebagainya. Biasanya kan malas ke gereja, ya kan? Iya. Betul. Anak-anak SMP gitu kan malas. Iya, itu sih teman saya ngalamin banget, saya enggak. Terus Temen yang mana? Yang mana? Temen yang mana? kan saya lagi membangun pencitraan tadi. Oh betul. Kayak saya dulu misalkan contohnya ke gereja kayak tadi ya. Tadi belum selesai ceritanya. Misalkan bisa ngarang gitu. Tapi lama-lama udah malas main ke warnet. Izin ke gereja. Tapi ke warnet misalkan main di warnet sampai siang gitu kan. Kemana tadi ke gereja gitu. Wah sekarang sampai siang gitu ya. Kayak senang orang tua tuh kan. Waduh. Wah aktifnya anak ini gitu kan. Iya sih aktif. Tapi kan di warnet misalkan gitu Sama kan. teman-teman gereja. Teman-teman gereja bareng gitu kan. Kok sama ya? Sama kita ya. Iya. Generasi kita beda. Perilaku kita sama. Ternyata. Jangan-jangan kalau gini gue mulai curiga, orang tua kita dulu juga begitu. Nah. Jangan izin ke gereja tapi main di zaman dulu belum ada warnet. Berarti kakek nenek kita lebih saklek lagi. Orang tua kita aja udah se-strict itu, apalagi kakek nenek kita. Dan yang lucu lagi ternyata gue mengalami ternyata bergaul dengan teman-teman yang usianya di bawah Ando dan Diakonium. Mereka yang memang lebih bawah lagi umurnya ini, kayaknya dari hidup-hidupnya nih ya gitu, dari cara hidupnya kayaknya nggak ada takut-takutnya dia sama Tuhan. Contoh ini kita nggak jaji ya, tapi ini pengalaman mungkin satu dua kita ngalamin. Jadi dalam artian kayaknya oke lah, dia nggak terlalu mikirin juga ini dosa atau enggak. Gue suka, gue lakuin. Iya. Nah kayaknya itu apakah memang juga sekarang jadi tren? Kita tanya sama pakarnya. Silakan pakar. Kenapa tiba-tiba saya jadi pakarnya? Umur berapa sih, Dok? Daripada Paan nggak enak, lebih enak pakar. Pakan ternak dong. Dok, umur berapa sih, Dok? Ini tadi yang diceritain teman Frater yang tidak nakal itu saya. Jadi ada kawanan lain gitu. Nah ini gitu. Kawanan itu identik domba loh. Anda apa? Mbe. Dok, Gimana? Di lingkungan umur nih. Tapi lu ngerasa nggak sebagai generasi zaman sekarang perubahan itu ada aja, minimal ada aja. Kerasa nggak sih bahwa orang tua kita, atau mungkin kalau gue sama Nodi orang tua nih, mungkin lo entahlah kakek nenek kah atau orang tua, tingkat spiritualitas seseorang sampai akhirnya ke generasi sekarang itu cenderung berubah ke arah tidak jadi lebih spiritualitas dari angkatan orang tua kita. Lebih longgar gitu. Iya. Kerasa gak sih? Kerasa banget ya. Oke, terima kasih dok. Terima kasih sudah diundang di rumah Noni. Sebetulnya tuh jawaban itu aja gitu tuh kita ya. Kita nggak butuh penjelasan iya atau tidak. Iya, itu aja. Ya, jadi sepanjang ini iya atau tidak. Enggak. Kasihan. Kita kasih ngomong. Komisi kateketik loh. Tukang mewartakan mengajarkan tentang iman Katolik loh gitu kan. Saya ini membawa orang kepada pertobatan. Gimana Dok menurut lo? Tapi kerasa di lingkungan lo ada nggak sih yang kayak gitu? Iya jadi gitu. belum ada. Ya kalau dilihat dari video tadi ya, di VT yang di awal itu mungkin memang terasa banget. Tapi bersyukurnya di Indonesia itu nilai-nilai spiritualitas kan masih ditekankan ya, apalagi di sekolah-sekolah. Adat ketimuran mungkin. Iya betul. Beruntungnya mungkin kalau itu tadi yang ditanya anak-anak di Indonesia, jawabannya sedikit berbeda. Bisa jadi betul. Ini angle lain nih. Kan lama di Swiss ya dulu kan. Swiss Butcher. Stick ya. Jalan Riau. Stick ya. Om Joni di sana. Ya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain tadi, kalau anak-anak di Indonesia memiliki nilai-nilai spiritualitas ya lebih lah bisa dibilang. Karena apa? Karena sedikit ditekan.
sedikit ditekannya di mana ada enforcement dari orang tua nih. Betul. Harus gereja, harus itu sedikit ada keuntungan karena itu membuat anak-anak itu merasa awalnya mungkin ditekan ya, tapi mungkin pemahamannya akan berubah seiring berjalannya waktu. Betul. Dan juga minimal melakukan apa-apa tuh jadi punya base atau landasan dari sisi agama gitu ya. Walaupun di tengah-tengah perjalanannya banyak sekali elemen dari luar yang harus informasi yang bisa kita akses. Contohnya, gue seorang suka baca bukunya Khalil Gibran. Ada salah satu bukunya Yesus Anak Manusia, Son of a Man. Bukunya kecil ya? Buku kecil, yes. Warna hitam betul. itu. Tapi isinya kan dia karya sastra lebih ke prosa sebenarnya. Produser kita Mbak Prosa. Mbak Prosa. Temannya Khalil Gibran berarti. Sohib sama. Nah maksudnya kayak terus kita, gue juga pernah baca buku Sejarah Tuhan itu Karen Armstrong. Nah, berarti bacaannya ya. Akrab banget sama Tuhan dia kayaknya. Sama buku. Artinya gini, kita bisa mengakses informasi apapun tentang ketuhanan itu sedahsyat itu, coy. Dari manapun. Artinya potensi kita untuk lebih paham atau punya pandangan lain tentang Tuhan lebih tinggi. Atau sok paham bahkan. Kalau kita tidak diskusi dengan orang yang tepat. Nah, jadi kita harus lagi. Kalau gue sih, gue pernah ada di masa gamang. Pernah ada. Contoh gampangnya apa? Galau dan mampang perapatan. Kenapa jadi artinya contohnya gampang itu. Apa yang saya dapatkan di gereja, sekolah minggu, kok tidak saya temukan? Mulai dari lingkungan keluarga. Hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu jadi pertanyaan. Nah, artinya pressure keluarga kalau ngomongin adat ketimuran sangat mungkin nih. Tapi di tengah-tengah potensi kita jadi liar lagi di usia-usia 17, 18, 19. Itu kan apalagi dengan era teknologi sekarang, itu tuh bisa membuat kita jadi punya pemahaman sendiri gitu. Apalagi tidak kita temukan faktanya di kehidupan kita yang relate gitu. Nah, yang gue pelajari gini kok di keluarga gue gini. Nah, itu tuh langsung sangat mungkin, coy. Awalnya liar, akhirnya liar. Iya kan? Bener. Kemana gue harus cari gitu loh. Setelah liar, makin liar gitu. Karena pada akhirnya kita menuju ke arah rasional. Itu dia kan katanya pola pikir orang barat itu rasional aja. Yesus apa? Yang secara visual gue lihat orang. Perilakunya baik, as a human. So Jesus is a human. Mungkin. Apakah dia Tuhan? Gak tahu, gue gak lihat. Gue tidak. Gue gak bisa pegang nih. Betul. Lama-lama banget. Mau dong. Coba. Bukan apa-apa, dingin, ruangan ber-AC. Ini acara apa ya? Kok mau pegang-pegangan semua ini? Nyanyiin bergandengan tangan dalam kasih. Kok mau lagi? Tapi ini yang gue alamin beberapa waktu yang lalu sebelum sebelum masuk rumah Noni. Wow. Setahun lebih yang lalu. Iya, maksudnya gue sempat mengalami transisi di mana kalau mesin ya itu idle jalan itu. Nggak jalan tapi nyala gitu. Plain. Power on tapi nggak berfungsi mesin gitu ya. Kita ngomong iman ya, bukan yang lain ya. Iya. Jadi ibaratnya kita itu Enggak, mesin nyala. Iya, mesinnya kalau dicolokin nyala, tapi nggak tidak jalan, produktif, tidak menghasilkan. Ini tebak-tebakan atau sih? Bukan. Kalau tebak-tebakan adanya mesin apa yang mesin nyala. Jadi ibarat gini, ke gereja ayo, nggak apa-apa. Tidak merasakan sesuatu. Tidak ada merasakan sesuatu. Oh ya udah. Yang dapat rezeki puji Tuhan. Tapi setelah ngobrol, maksudnya masuk ke lingkungan rumah Noni, ngobrol dengan Diakon Yung dan juga pastor-pastor yang lain. Kalau Ando kan baru sekarang ya ngobrolnya ya. Jadi maksudnya gini, belajar untuk melihat angle lain dan seakan-akan seperti digiring kembali untuk kembali masuk ke ranah yang percaya. Nah, gitu loh. Ini mungkin masuk ke ranah gereja nih, Diakon. Gereja punya kekhawatiran itu nggak sih bahwa generasi muda sekarang ini punya potensi untuk berasumsi sendiri tentang pemahamannya akan ketuhanan Yesus, lebih konkretnya ya, atau kedalaman suatu agama Katolik. Atau punya malah, keresahan itu. Atau malah mungkin keresahannya adalah ini anak muda zaman sekarang susah kejangkau. Iya. Secara Katolik, setahu gua sampai detik ini juga memang mulai masih nggak terlalu banyak bergerak karena anak muda zaman sekarang nih. Masih konvensional gitu. Sementara kami punya harismatik. Nah, Katolik juga punya ya. Iya. Kan kita waktu itu datang ya. Iya. Ketemu bareng gitu. Ketemu. Orang bareng MC. Gimana Diakon? Nah, Yung.
Sebenarnya kalau bilang kekhawatiran untuk zaman sekarang, saya rasa dari zaman dulu pun gereja selalu mengkhawatirkan suatu generasi yang baru mau masuk ke masa transisi. Oke. Jadi dalam arti bukan hanya zaman sekarang. Mungkin gereja di zaman tahun 70-60 gitu mengkhawatirkan zaman para om-om ini. Gitu. Om-om kita saat bapak-bapak kita saat itu. Enggak, om-om ini. Enggak, kakak-kakak lah. Kakak-kakak. Kakaknya tahun berapa sih? 34. Umur 3. Iya. Pokoknya yang kelahiran 34. Pokoknya VOC datang kita MC-nya. Penyambutan itu ya. 1602. Tua banget kita not. Lu tahu Dendels? Tahu Dendels kan? Ya. Yang bikin jalan kan? Itu. Yang Pecahkan di MC-nya not. Iya. Potong pita tuh, bikin jalan peresmian MC-nya gue. Dan Tuhan sudah khawatir sejak zaman itu gini. Artinya gitu bahwa biasanya gereja itu mengkhawatirkan suatu generasi yang akan masa ke transisi ini. Makanya juga contohnya di gereja itu kan ada, kalau misalnya dalam lingkup karya gitu kan, di keuskupan kan ada komisi kepemudaan gitu kan. Ada juga komisi, Anda di mana? Kata ketik gitu kan. Ini kan salah satu juga cara untuk mentransfer pengajaran-pengajaran gereja untuk semakin menguatkan iman anak-anak muda ini. Gitu kan. Dan itu tidak lekang oleh zaman gitu kan. Setiap itu kan selalu diupdate. Tapi menurut Diakon caranya sudah tepat sesuai perkembangan anak muda dari generasi ke generasi belum? Berapa viewers TikTok Anda? Paling gede. Ini kayak pelaku kejahatan yang paling gede. Awalnya saya coba-coba. Lu kayak pelaku bakso borak. Semenjak detik ini kita panggil dia Ando Borak. Ando Borak. Berapa viewers? Paling banyak gede, nggak? lumayan lah. Berapa puluh Sombong ribu, dikit lah ratusan boleh. ribu. Nggak apa, sebut aja. Paling Di gede TikTok atau di Instagram besar? paling gede di TikTok. TikTok lah, Instagram dia nggak ada follower. Oh, pantesan. Itu TikTok pun paling gede karena ada Fraterion. Setelah ngebangun berapa lama si sosial media? Setelah ngebangun 2 tahun. Setelah ngebangun banyak. 2 tahun, Berapa? paling gede 400.000 lah. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya cara juga pewartaan gereja. Iya, dinamis. Nah, dan juga dilakukan untuk anak-anak muda gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau saya lihat akun Katolik itu yang katakanlah cukup, saya nggak mengatakan semuanya tidak berkualitas atau berkualitas, bukan masalah, cuman yang cukup berpengaruh atau banyak dipakai referensi oleh orang-orang itu cukup banyak sekarang rupanya gitu kan. Dan itu juga memang isinya kalau saya lihat ya membantu saya juga kalau misalnya mau ngajar ke anak muda gitu kan. Dengan cara mereka sudah membuat bahan-bahan yang sangat menarik, singkat, padat dan bagus gitu kan. Dan beberapa pastor sudah masuk ke ranah itu untuk pewartaan. Dan mereka juga membantu misalkan untuk menjaga ini sesuai ajaran gereja atau enggak. Lantas miss-nya di mana Diakon dengan adanya video yang kita lihat tadi? Kok masih ada anak-anak muda punya pandangan seperti itu saat gereja sudah juga melakukan manuvernya gitu. Nah, tadi kalau satu dari Ando berarti salah satunya beda budaya tadi ya. Dari Fraterion ada pandangan lain atau Diakon? Tetap masalahnya pada satu masa transisi ini, kehidupan ini gitu ya. Karena tadi kalau contoh melihat dari ke Kanodi gitu ya, dengan ada rumah noni dia ada suatu impact besar buat keimanan, ya kan, buat kehidupan religius. Bisa diingatkan kembali dengan pergaulan dengan lingkungan yang sangat positif ini gitu kan. Betul. Positif gitu kan. Enggak, positif negatif sebenarnya. gitu. Positif negatif. Jangan ngomong gitu di zaman pandemi ya, enggak enak. Positif. Untung udah lewat. Positif negatif. Perasaan sendiri ya. Positif anosmia. Maksudnya gitu, lingkungan ini akhirnya bisa atau suatu momen ini katakanlah membuat Konodi akhirnya juga bisa ada suatu langkah hidup yang baru gitu kan, tentang kesadaran akan iman. Tapi kalau itu catatan saya ya, karena mungkin Nodi atau saya sudah di usia itu kita di usia yang sudah mulai memikirkan hari tua, atau mungkin memasuki masa-masa pensiun dini, asam urat, kolesterol, dekat dengan kematian mungkin. Kita kan ngomongin anak muda nih. Nah, itu punya hal yang berbeda. Karena gini, pada mungkin ya, saya kan masih usia juga, masih muda, belum memasuki masa yang akan nanti ke sana gitu. Kesadaran saya di generasi saya sekarang ini pasti begitu. Ada keyakinan bahwa nanti mungkin setelah berkeluarga, kalau yang berkeluarga gitu, kalau saya setelah tabisan, iya nggak bisa setelah berkeluarga guys ya. Ada yang ini setelah berkeluarga, setelah tabisan itu kan, ada mungkin suatu momen kehidupan yang akan baru lagi nanti. Ada fase kehidupan yang baru. Belajar lagi tuh. Nah, memang untuk masuk ke kesadaran situ itu perjuangannya cukup berat, terutama dalam hidup religius. Nah, memang gereja juga makanya
ya bersyukur ada salah satu kayak gini kan, pewartaan, podcast gitu kan. Mau mengajarkan kepada anak muda bahwa untuk menimbulkan kesadaran tentang kereligiusitan itu kan. Orang semakin religius akhirnya. Gitu kan. Atau sebenarnya diingatkan tentang keimanan gitu kan. Makanya kalau misalkan miss-nya di mana gitu ya sebenarnya kita nggak bisa mengatakan miss-nya di sini. Lagi ngajar tuh miss-nya. Aduh, miss. Guru bahasa Inggris. Saya dari kecil tuh ser semua gitu. Wah, asik tuh ngedangdut. Ser. Udah siang dia emang. Udah siang emang. Jokesnya boleh gitu kalau gitu. Boleh gitu ya. Boleh receh. Jadi akhirnya gitu bahwa mungkin miss-nya ya satu, masih banyak ini ya, banyak kalau saya lihat banyak dimensi gitu kan. Cuman tadi tetap bahwa mungkin lingkungan akhirnya lingkungan pergaulan itu atau lingkungan yang nyaman di gereja itu menjadi penting gitu kan. Karena saya melihat juga orang-orang, contoh lah beberapa anak yang aktif di kuskupan, di komisi kepemudaan dan sebagainya gitu kan. Saya melihat kalau yang saya kenal gitu, mereka memang sejak awal dalam lingkungan circle-nya itu positif dalam lingkungan gereja. Jadi ketika mereka masuk ke fase-fase ini, mereka masih punya pegangan lingkungan yang bisa mendukung dia secara positif dalam iman. Jadi imannya juga bertumbuh berkembang dalam lingkungan ini. Nah, kalau misalkan dia memang nggak pernah ke gereja juga gitu kan, terus ketemu contohnya teman saya gitu kan, sebagai frater nih, saya mau nanya gini-gini tentang mana ada Yesus dan sebagainya gitu kan. Karena selama ini dia juga gak pernah ke gereja. Dan gak pernah ketemu, tanda kutip gitu ya. Betul. Tapi kan itu menguntungkan orang-orang yang punya orang tua sebegitunya tentang gereja. Katakanlah di luar sebegitunya sana. Gimana? Biar jelas maksudnya membimbing, mengarahkan sekolah minggu dari kecil. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Akhirnya ada orang yang melihat gereja tidak semenarik itu buat gue masuk. Bahkan sebelum ada di dalam, buat tertarik aja gue nggak. Kenapa? Salah satunya orang tua gue tidak pernah ada background segala macem. Nah, nggak tahu Dok, lu kalau di lingkungan teman-teman ya, sebenarnya untuk menurut gue sih Anda beruntung karena ada di lingkungan ini dari usia muda gitu. Di luar sana sampai akhirnya ada video yang kita lihat tadi, artinya kan backgroundnya beda-beda nih, semajemuk itu loh orang-orang. Belum lagi pemahaman nih, lu seberapa sering anak muda zaman sekarang dengar istilah apa? Let's say agnostik, kita pernah ngebahas ini ya, ateis, ketuhanan segala macam atau humanis sekarang tuh. Itu menurut lu berpengaruh nggak sih ke pola pikir anak muda untuk menentukan spiritualitas dirinya gitu? Ya tentu. Saya udah lama jualan bakso borak jadi. Iya. Bukan. Bukan. Udah lewat. Iya. Udah beda. Sekarang mah daging tikus. Gue kaget loh. Inilah contoh fase kritis gitu ya. Dia trauma ngambing. Mudah terbawa arus. Fase kritis antara dia milih mau masuk ke seminari atau mau menikah. Betul. Ya atau kondisinya udah kritis aja sebenarnya. Ini kalau Bapak Ibu tahu ya, Ando ini sering jalan atau sering juga makan dan sering mendalami iman bersama Bapak Vikjen. Jadi mungkin dia galau antara OSC atau Projo. Itu. Jangan bawa beliau. Mau kalau OSC? Coba dulu aja. Lanjut ke tema tadi ya. Apa pertanyaannya? Nggak tahu tadi apa pertanyaannya. Ngaruh nggak sih lu tentang pemahaman yang banyak lu akses gampang segala macem? Ya tentu berpengaruh ya Bang. Bang. Enggak apa-apa daripada ses. Ya karena memang di zaman yang Fredrin tadi bilang sekarang serba terbuka ya, melalui sosial media tadi banyak kita kan gampang terdistract tuh. Banyak akun-akun Katolik yang memang katanya sih Katolik, tapi isinya kok gitu. Gitu tuh gimana? Lebih ke humanis atau jaji atau gimana? Nah, semacam itulah pokoknya. Yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Mungkin kalau di buku kita gampang mengenal mana buku yang sesat atau tidak kan. Kalau di buku Katolik itu ada namanya Imprimatur dan Nihil Obstat. Apa tuh? Boleh ngerti? Jadi pokoknya kalau dia nggak ngerti, apalagi gue gitu ya. Tolong jelaskan dulu secara singkat. Mau secara panjang? Enggak usah, singkat. Itu apa? Jadi buku-buku yang terutama tentang keimanan Katolik itu harus lulus sensor lah intinya. Ada lembaganya. Betul. Jadi bukan lembaga tapi ada yang menanggung jawabi. Ya misalkan kalau misalkan buku dipublikasikan tentang keimanan Katolik, editornya. Lebih dari editor, tapi dia yang mengesahkan bahwa ini ya sesuai ajaran gereja. Ada Imprimatur atau Nihil Obstat. Nah itu, sederhananya kan kalau dari buku kita bisa lihat, ini buku ini layak untuk pengajaran iman. Tapi kalau di media sosial, meskipun itu akun Katolik kan kita nggak tahu ini beneran
mengajarkan tentang iman belum Katolik. tentu verified. Betul, belum untuk tentu kita verified. akses. Oke. Dan masalahnya kan tidak ada yang membahas hal itu. Jadi kadang kan kita terombang-ambing nih. Nah, ini kayaknya benar nih pemahaman tentang Yesus nih. Nah, tapi kan juga belum tentu benar. Akun-akun mana yang verified? Ya salah satunya akun Komsos Keuskupan Bandung. Bridging yang luar biasa. Luar biasa. Ini pasti orang konten. Cuman gue penasaran ini Ndo, tadi yang lu bilang bahwa maksudnya ada akun-akun yang memang tidak verified dalam menyampaikan materi dan nggak ada yang tanda kutip mengedit itu dulu gitu ya, ibaratnya. Betul. Lalu kalau udah terlanjur salah, gimana benerinnya? Nah, itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya ya. Karena komisi kateketik sebenarnya. Ya, jangan gitu dong. Tiba-tiba jadi PR saya. Emang mereka kan nambah kerjaan. Mereka kan salah satu job desk-nya di bagian katanya di gereja itu kan ya begitu. Oke lah, saya bagian ajaran-ajaran, cara menyampaikan dan sebagainya gitu kan. Dan menilai yang mana yang benar yang salah gitu. Makanya Anda jangan lari dari masalah ini. Kami suka berpecahan. Gampang kan, tinggal ketik gitu kan. Komisinya kata-ketik kan. Tapi itu salah satu job desk sebenarnya kan ya, harus yang bisa ke arah sana gitu kan, dari komisi kata-ketik gitu kan. Tapi ada baiknya kerjasama dengan Komisi Sosial Keuskupan Bandung. Oh benar, harus ada kesinambungan. Kolaborasi itu sangat harus ada penting. Kesinambungan, betul. Tapi kembali yang tadi gue tanya, arus informasi tentang pemahaman yang mungkin bertolak belakang nih dengan ajaran iman Katolik itu sudah jelas ya, kita monoteisme, Tuhan satu gitu. Di luar sana tapi segampang itu kita mengakses gitu. Seberapa banyak sih lu punya lingkungan teman yang majemuk, jadi bisa membuat lu bertahan dengan apa yang lu imanin gitu. Karena kalau kita gini, salah satu yang menguntungkan kita, ya kita satu frekuensi. Jadi kita ngomongin ini, buat kita bersepakat di satu hal bahwa kita meyakini Yesus Tuhan. Selesai. Yang nonton di luar sana, kita nggak tahu. Mungkin kalau kita mendatangkan salah seorang, let's say teman kita Coki Pardede, let's say, mungkin kita akan mendapat insight yang berbeda gitu. Betul. Nah, lu semajemuk apa sih pertemanan lo sampai lu bisa, gue yakin dengan apa yang gue imanin. Walaupun temen gue ada yang ateis, temen gue ada yang Muslim, temen gue ada yang Hindu, agnostik gitu, ada yang nyembah aspal gitu. Ngapain nyembah aspal? Jatuh Pak, nyungsep. Nyembah aspal. Seberapa majemuk sih lu berpikir ini ngaruh nih temen gue nih, circle-nya gini gitu. Ya, karena ini juga sedikit curhat ya, sedikit curhat. Saya bukan dari keluarga yang memang, kalau tadi bapak-bapak bilang keluarga itu menentukan anaknya seperti apa. Saya bukan dari keluarga yang seperti itu. Okay. Keluarga saya itu bisa dikatakan ya tidak dekat dengan Tuhan lah. Tapi di mana saya menemukan Tuhan, pengalaman saya pribadi itu lewat lingkungan gereja. Di situ saya dibimbing, di situ saya dibentuk. Oh, ternyata mengenal Tuhan itu bisa tidak harus dari orang tua, tapi dari lingkungan sekitar di luar orang tua juga ada membantu kita. Selama positif gitu ya lingkungannya. Selama positif, selama membantu kita untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, gimana kita memisahkan yang teman-teman yang kayak 8 teman frater yang tidak baik tadi itu. Nakal remaja. Nakal remaja kan kayak ngerampok bank. Dulu ketua gengnya dulu kayaknya tuh. Lu ketua gengnya dulu. Tapi lu malah lu yang jadi pastor nih bentar lagi. Makanya teman-teman gue tuh sekarang, wih gila, emang bener bisa bertobat tuh manusia gini gitu. Contoh nyata. Ibarat Saulus jadi Paulus gitu. Keren nggak? Gue udah bisa ngomong gitu sekarang. Emang pernah nggak bisa ngeliat 3 hari kan waktu itu? Gak bisa makan gitu kan. Terus gimana Dok? Nah, jadi dari situ saya lingkungan gereja ini membantu saya. Nah, kenapa saya bisa terbentuk seperti itu? Karena harus kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Kalau bukan diri kita yang mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan, ya gimana caranya kita mau menerima Yesus? Nah, gimana caranya mengenal Yesus? Mengenal Yesus juga harus mengenal kitab suci. Santo Hieronymus pernah berkata, barang siapa tidak mengenal kitab suci, ia tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka kok nggak tahu loh. Kan saya juga bingung makanya. Iya. Karena mancing ya tadi ya. Bukan. Umpannya tuh nanggung. Lu kalau mau main volley, toser sekalian. Itu sama kayak misalkan kita harus membaca al-eldul. Gitu. Tapi kan kalau kekinian alkitab. Bisa. Ya dari situlah. Santo siapa tadi? Santo siapa tadi? Hieronymus. Dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Info baru buat gue. Dia menerjemahkan. Katanya sih sendiri katanya. Gak tahu, katanya ada temannya, tapi saya belum kenal waktu itu. Soalnya kan lembaga pendidikan Lia belum ada waktu itu kan. Tapi kan waktu itu juga kalau nggak salah ada joki. Aduh, joki buat ngetik. Di DU ada. Di Pati Ukur itu ada tuh jasa ketik buat translate.
Coba cek sih, Anonymous pernah kesana kayaknya. Dia pernah kesana. Mungkin tamu nomor 1. Oke, kitab suci jadi salah satu hal untuk seorang Ando bisa membentuk karakter dan diri yang lebih mengenal Tuhan saat itu. Son, gue pengen menambahin tadi yang gue sempat bilang gitu ya, bahwa gereja Katolik dari istilah-istilah beberapa ini masih terkesan konvensional. Kalau dibanding kalau dengan kehidupan atau usia anak-anak muda zaman sekarang gitu. Walaupun contoh misalkan ya, ketik. Komisi ketik. Ngomongnya aja susah. Iya. Ando sebagai anak muda pernah mewakili suara rakyat nggak nih? Rakyat anak muda semua untuk ngomong bahwa kenapa nggak jadi apa gitu komisinya. Yang lebih familiar dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Contoh, OMK orang muda Katolik. Kalau itu kan bisa dipelesetin orang muda ketuaan. Iya. Iya kan? Orang muda ketelak. Iya. Iya kan? Kesurupan. Orang muda ketelatan. Baptisnya. Gitu. Ketunda. Gitu. Maksud saya OMK orang muda Katolik. Kan kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang dengan ibaratnya youth misal gitu ya. Atau bahasa apa yang lebih mungkin menarik buat anak-anak muda. Lu pernah ada komplainan tentang hal ini enggak sih? Lu biasa sering komplain kan? Contoh kritik. Yang sangat membangun. Kalau paduan suara di gereja disebutnya KUR, KUR, literally KUR. Ada KUR yang benar ya. Tapi ada juga yang latihan KUR gitu. Choir gitu kan. Dibaca choir gitu. Bacanya choir atau coir bahkan gitu. Kan ada pernah di paroki gitu, latihan choir gitu. Maksud saya ketika disebut choir akan lebih wah gitu kayaknya ya. Betul nggak? Ando pernah ngalamin ada yang komplain nggak anak-anak muda nih? Nggak ada sih, udah itu jawaban saya. Ini bridging-nya udah panjang loh. Bridging-nya udah panjang loh. Pakai tambah kek. Cari aman ya orangnya ya. Cari aman gitu. Artinya penggunaan kata yang solasir nih buat kita mah itu bahkan kita tidak ingin tahu hanya dari mendengar bungkusnya aja gitu. Buat gue itu mah kolot. Itu identik dengan itu mah urusan nyokap bokap gue lah. Gue butuh yang gini. Itu dia kenapa banyak bertumbuh gereja-gereja yang lebih mencoba masuk ke ranah anak muda sesuai dengan kebutuhan mereka. That's why di beberapa aliran musik kita ada Christian rock. Betul. Lagu-lagu rock tapi lagunya isi worshiping segala macam. Artinya kan sebenarnya usahanya sudah ada nih. Tapi tetap masih ketemu dengan tembok-tembok besar berupa itu definisi-definisi yang buat kita sulit itu jauh out of my reach itu gitu zaman nenek gue deh gitu ya. Gitu. Nah, gereja harus sedinamis itu enggak sih Diakon Yung bahwa perlu adanya perubahan hal-hal yang detailing sampai akhirnya orang muda tuh bisa oke, gue coba nih, gue ikut gitu. Mungkin kalau isi pasti tidak berubah karena gereja Katolik itu asalnya adalah tradisi. Setuju. Kalau udah kita bicara tradisi kan bukan kita bicara akhirnya bukan lagi berusaha mengubah tradisi. Emang nggak bisa gitu ya. Tapi memang cara penyampaian gitu kan, kemudian bahasa, kemudian juga mungkin cara pengemasannya itu yang berubah. Tapi kalau istilah-istilah tadi karena itu terkait dengan tradisi tadi gitu ya. Memang kalau istilah orang muda Katolik atau istilah dan sebagainya itu juga mungkin bisa berubah-berubah. Karena dulu zaman gue itu mudika Katolik. Iya, pernah juga lalu mudika. berubah jadi OMK. Ya, ada juga kaum muda Katolik supaya lebih ini gitu. Betul. Kan. Nah, berapa tahun terakhir kan kalau papaku melarang Judika itu. Judika, oke. Jadi Judika ya. Gimana sih jokesnya itu? Udah dulu nih. Nggak kebaca loh. Maaf, gue nggak lihat jokesnya datang dari mana. Ya gitu sih kamu. Sorry bang. Nggak ketolong bang. Judika gimana tadi? Kan Mudika. Mudika Judika. Ternyata ada yang lebih telat dari saya. Ada juga bingung gitu. Iya. Ini umat yang nonton. Baru nggak itu juga Judika. Mudika jadi Judika. Judika. Ya masih di ranah plesetan. Layer 1 lagi tipis-tipis. Bisa. Dari tadi kita ketawa-ketawa. Nanti ada yang ini ada yang bilang ini rumah Noni ketawa mulu isinya. Memang begitu. Mohon maaf. Memang begitu. Kami disetting sama Mbak Rosa untuk banyak ketawa. Jadi kalau kita banyak ketawa, salahnya Mbak Rosa, tanyain Mbak Rosa produser dan kita bisa jamin ketawa kita tidak di bawah pengaruh apapun. Ada minumnya juga. Dan kita tulus ya. Tulus. Betul. Jadi Mbak Rosa itu sebenarnya sedikit sedikit remajaan acaranya dia bising. Jadi biar
kita yang pada nggak suka denger yang ketawa-ketiwi di sini nonton acara dia isi buat bagi-bagi kuota nonton. Gitu. Tapi itu cara bentuk pengemasan kan? Pengemasan yang berbeda, yang mungkin juga orang suka yang begini, orang suka juga begini gitu kan. Oke, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Betul. Ada segmentasi, itu dia kenapa ada segmentasi. Termasuk di gereja nih. Ya. Tapi balik ke gereja nih, Diakon Yung. Menurut saya ini sesuatu yang mendalam loh. Saat orang mengenal Yesus bukan dari sisi ketuhanannya, tapi dari sisi kemanusiaannya saja. Kita pernah ngobrol barengan sama Pastor Aloy, sang pembimbang. Kita ngomongin tentang ketuhanan dan kemanusiaan sosok Yesus. Coy, itu mungkin kita perlu ngobrol lebih banyak. Karena banyak komentar masuk yang menarik sekali. Saat ada sebagian besar anak muda, kita nggak mau jadi anak muda aja ya, siapapun sebenarnya, melihat Yesus hanya dari sisi manusianya aja nih. Betul. Karena kan manusia itu makhluk visual nih, dia suka sesuatu yang terlihat, terukur, buat dia mungkin itu cukup. Ketuhanan di satu sisi ketemu lagi dengan berbagai konsep, agnostik segala macam. Jadi ketuhanan buat gue mah ribet. Itu dia kenapa ada konsep-konsep itu tadi. Gereja tanggung jawabnya besar loh, Diakon. Untuk bisa menyatakan Yesus sebagai dua pribadi, Tuhan dan manusia gitu. Video tadi menurut gua ngeri loh saat orang punya pandangan dari satu sisi gitu. Secara manusiawi, oke, dia baik. Oke lah. Tapi Tuhan nggak tahu, gua nggak pernah ketemu. Aduh, itu dia kenapa butuh iman. Nah, pandangan Diakon gimana untuk hal ini? Oke, nah gini, kalau misalkan saya mengutip yang tadi dikatakan oleh anggota komisi ketik itu gitu. Paling tinggal bilang Ando loh, beres. Ando. Justru Ando itu adalah singkatan anggota. Oke, dan orang ketik gitu. Maksa, jokesnya maksa. Bicara tentang kitab suci gitu ya. Kalau misalnya kita, saya nggak tahu referensi yang mereka gunakan gitu bahwa kenapa mereka tahu hanya sisi kemanusiaan aja gitu ya. Mungkin itu memang yang terasa buat mereka. Karena kalau misalnya udah masuk ke dalam konsep-konsep ketuhanan tadi betul ya, atau bicara tentang dogma katakanlah, keimanan gitu, ya kadang dogma itu harus kita terima mentah-mentah. Itu betul. Kata sebagian orang. Telan aja itu harus. Tadi saya bilang di awal kan, saya belum pernah bertemu dengan Tuhan, gitu kan. Tapi saya bisa mengenal Tuhan dari apa? Pertama-tama benar, kita tahu tentang Yesus kan dari kitab suci. Bukan dari cerita orang di depan muka kita kan, gitu. Bukan dari website sekarang banyak penjelasan itu, tapi kan website itu semua dari kitab suci sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya kita melihat bahwa kok orang kenapa sih hanya satu sisinya aja gitu. Kalau saya mau mengatakan secara tegas tidak bisa. Gak bisa kita hanya memahami Yesus dari sisi hanya kemanusiaannya. Karena Yesus itu bukan manusia gitu, bukan saja manusia, tapi dia juga adalah Allah gitu. Bukan saja juga, tapi sungguh Allah, sungguh manusia gitu kan. Nah, makanya gini, karena perdebatan ini sebenarnya itu kalau misalnya saya belajar dari teologi gitu ya, sejak awal ketika Yesus itu wafat, perdebatan tentang siapa itu Yesus itu adalah perdebatan terbesar sebenarnya kan. Masih berjalan sampai sekarang kah? Masih menurut gue sih. Pemahaman itu ya pasti. Karena juga mungkin saya melihat bahwa ketika Yesus wafat, banyak orang menafsirkan sebegitu hebat dan membuat orang kagum Yesus itu gitu ya. Jadi orang tuh kadang ya secara subjektif akhirnya gitu kan memahami Yesus kan. Makanya sampai entah tahun 100 atau berapa itu masih perdebatan segala rupa itu tentang siapa itu Yesus. Apakah dia benar hanya manusia? Bahkan ada yang bilang dia hanya Allah gitu kan. Atau kadang Allah, kadang manusia katanya gitu. Ada berapa kadang-kadang ada terkadang-kadang itu gitu kan. Dan itu tidak, kita memang ke dalam hal ini tidak bisa lagi lari dari referensi, akhirnya kitab suci lagi kembali gitu kan. Kalau misalkan dalam 1 Korintus 15 itu tadi barusan saya baru lihat, cek gitu. Enggak, barusan baru mau ngomong dan baru mau komentar. Tumben apa? 1 Korintus 15 ayatnya agak lupa dikit pokoknya. Satu perikop itu ya. Bicara tentang kan kebangkitan Yesus. Di situ bahkan jelas dikatakan gitu bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada siapa. Bahkan sampai dikatakan bahwa menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Pernah baca ya? Nggak pernah. Jujur. Nggak pernah. Sama. Ada di komisi apa tadi? Lanjut. 500 orang sekaligus, bayangkan. Sampai ada kata-kata seperti itu. Mungkin kita yang nggak terlalu memahami atau nggak terlalu jeli gitu kan, itu mungkin juga kita baru ngeh begitu baca 500 orang sekaligus. Artinya apa dong gini gitu kan? Bahwa ada sebuah
ekspresi keimanan dari mereka yang menjadi saksi ini bahwa yakin dan sama-sama valid bahwa itu memang terjadi. Bahkan itu ditulis dalam kitab suci gitu kan, tertulis gitu kan. Jadi kita ngomong Yesus itu sebagai Allah dan manusia bukan hanya karena dogma gereja Katolik, enggak, tapi karena ada sumbernya gitu kan. Ada semua tertera dalam kitab suci ini. Memang kalau misalnya bicara kayak contoh gitu ya, misalkan apakah Yesus itu bangkit? Itu kan sesuatu yang untuk anak muda zaman sekarang masa sih bangkit itu kan? Suruh pastor bangkitin orang mati gitu kan? Kemarin berita yang seru apa? Ada orang merasa Yesus itu ya? Ada orang merasa diri sebagai Yesus, takut lari ke kantor polisi. Nah, karena mau disalib sama itu kan bahaya gitu. Iya. Itu lucu banget kan? Lucu itu. Tiba-tiba suruh siapa ngaku sebagai Yesus dan dikejar warga mau disalib, kabur ke kantor polisi. Tapi juga konsekuensi untuk orang beriman mengikuti Kristus gitu ya. Siap-siap disalib soal waktu. Juga sebelumnya ada juga orang beriman ngikutin Yesus, puasa 40 hari 40 malam. Terus meninggal. Itulah bahwa ada keterbatasan kita sebagai manusia yang menjadi pengikutnya gitu. Bahwa kita tidak sama dengan Yesus gitu kan. Makanya kalau anak-anak muda, saya pernah ada yang anak murid saya di sekolahan, saya nggak usah sebut nama sekolahnya, tapi biasa ujung-ujungnya nyebut inisial. Nggak usah. Alamat. Alamat. Sekolah Santa Maria saya nggak ke Santa Maria waktu itu. Keluar juga. Ada salah satu murid saya gitu kan. Siapa namanya? Jangan, nggak usah. Tapi anak 11 IPA waktu itu. Saya nggak. Karena saya ngajar 3 kelas itu kan. Sekali lagi San. Keluar. Nggak usah. Ada satu tuh memang dia tanya gitu kan. Katanya Yesus bisa membangkitkan orang gitu kan. Oke. Nah, frater bisa nggak bangkitkan orang gitu kan. Tapi ini berangkat karena ketika saya baca refleksinya, ayahnya meninggal. Ada kerinduan bahwa dia ingin berjumpa dengan ayahnya. Karena dia terakhir lagi kecil gitu kan. Ini kalau kita kembali ke yang awal pembahasan kan, harus ada memahami bahwa ada fase-fase kehidupan seorang yang dia sekarang ini membukti gitu kan. Bisa nggak ya bangkitin lagi ayahnya? Gitu kan. Saya membutuhkan sosok ini, sosok ayah dan sosok Yesus. Kalau itu tidak bisa dibuktikan atau tidak diberikan pengarah yang benar, hati-hati. Orang ini takutnya kecewa ya. Dan dia merasa ini bibit jadi agnostik, bibit jadi ateis gitu kan. Bibit dia meninggalkan keimanan akhirnya gitu kan. Makanya Komisi Kateketik ini salah satunya punya tugas gitu kan, bagaimana membuat pengajaran agama, modul-modul dan sebagainya itu yang relevan gitu. Dan juga masuk ke ranah anak muda zaman sekarang. Nah, makanya isi-isi dari pengajaran gereja Katolik dalam mendampingi itu tuh isinya memang ke arah ke situ sebenarnya akhirnya. Bagaimana orang itu akhirnya bermain ke dunia makna kehidupan. Bukan dogma dijejalin gitu kan. Kalau tadi dijejalin gitu kan, saya terima nih. Mana Yesus bisa bangkitkan ayah saya atau enggak? Atau Yesus bisa benar-benar menyembuhkan mukjizat? Kalau katanya pastor pernah pengikutnya, coba dong gitu kan. Nanti kita coba ya, Pastor Aloy, Pastor Juju. Kok nama-nama itu kita coba. Bukan masalah cobanya. Bisa membangkitkan atau misalnya mengubah apa dan sebagainya. Kalau diakonium masih bisa alasan. Kan gua belum jadi pastor. Masih diakon. Nah ini Pastor Aloy, Pastor Juju. Ya gitu kan. Kan orang kadang berpikir gitu kan. Kalau tadi ya pengajarannya nggak benar, pendampingannya juga kurang matang gitu kan. Orang jadi mentah-mentah menerima hal itu dan berusaha segala sesuatu dibuktikan secara rasional. Bukti ada nggak buktinya? Kalau nggak ada, gue nggak percaya. Gitu kan. Tapi kan justru ranah religiusitas itu sebenarnya kita berusaha memahami fase-fase kehidupan kita, makna kehidupan itu gitu kan. Nah disitulah sebenarnya keimanan itu sebenarnya tumbuh dan lahir dari makna itu. Karena para rasul awal itu kan, mereka kan berusaha merefleksikan relasi dia dengan Yesus. Generasi pertama itu ya. Bukan bukti-buktinya kalau dipasang CCTV di kuburan Yesus gitu kan. Jam berapa keluar dan sebagainya. Belum kepikiran ide itu tuh. Listriknya nggak nyampe kata gitu. Penjaganya Sivia siapa? Sekali nyala tokennya habis. Mati. Nah itu kan orang zaman sekarang berpikir gimana cara membuktikan hal-hal seperti itu gitu kan. Secara rasional nggak bisa. Emang nggak bisa. Gak mampu rasio kita itu gitu kan. Dan itu manusiawi ya. Itu sangat manusiawi. Saat kita berharap sesuatu itu harus butuh secara empiris, harus dibuktikan gitu kan. Itu manusiawi. Saran Diakon Yung adalah kalau sampai ada umat yang sedang bertanya-tanya seperti itu, tanya-tanya. Udah lewat ya Mas. Udah nggak musim. Harus nanya kemana? Pertama Komisi Kateketik. Ada masalah apa sih sama Komisi Kateketik? Karena dirimu sini ada gitu kan. Kayaknya kemarin di briefing Monsinyur tolong itu dibilangin Komisi Kateketik.
yang selalu meminta saya untuk memakai bajunya. Cuman gini pertanyaan buat Ando ya, sebagai memang anggota di komisi ketak-ketik. Kateketik itu berasal dari kata katekese kan. Katekese artinya pengajaran iman. Pengajaran sabda iman. Allah. Oke, ini pertanyaan buat Ando sebagai ini udah jadi ketua belum ya? Oh belum ya. Ketuanya pastor biasanya. Iya betul. Berarti belum dong. Menuju. Tapi harus baptisan dulu tabisan dulu. Yang perlu baptisan yang ini. Enaknya saling serang. Baptis dan tabis ya, gitu. By the way, Dok, gini, lu selaku pelaku media sosial gitu ya, yang juga seorang konten kreator, pernah dan sering nemuin konten yang sedikit nyeleneh. Tindakan seorang Ando dan teman-teman di komisi Kateketik gimana? Maksudnya, apakah serang balik akunnya? Atau meluruskan, atau bikin konten, atau adu argumen, atau abaikan, atau blok, report, padahal ya, karena gini, memang disiapkan. Iya, fitur itu kan disiapkan untuk memblok sesuatu yang negatif gitu. Iya, betul. Mengcounter. Kalau gue yang di blog report itu adalah yang memang suka DM jual peninggi badan, obat tetes mata, pelangsing badan. Itu gue blok. Betul. Jadi obat tetes mata yang bagus itu sekarang jawabannya apa tadi? Ya, pelangsing badan. Cara untuk di media sosial sendiri cara paling gampang adalah mereport ya. Karena kalau konten itu kita luruskan, kita masukin Instastory terus kita jelaskan, kita sebarluaskan lagi, malah makin menjadi-jadi. Betul. Tidak selesai akhirnya. Jadi rumus ya sebenarnya. Iya, ini rumus. Jika ada sesuatu, ini bahkan untuk semua konten ya, untuk semua konten yang bersifat negatif. Cara paling mudah itu report. Tidak perlu dinaikkan lagi di Instastory, di tag lagi orangnya, kan itu semakin banyak. Nanti semakin cabang-cabangnya ada head comment dulu, ada ini, nanti malah jadi argumen-argumen lagi. Walaupun di satu sisi engagement naik ya. Betul. Satu sisi. Itu yang main engagement ya. Itu teknik marketing. Ya, salah satu cara paling gampang ialah mereport. Dan untuk kalau konten itu konten bersifat Kristiani, tanyakan kembali ke yang berwenang seperti ini. Romo, pastor, diakon, bener kan seperti ini? Itu yang banyak pertanyaan sekarang gitu ya. Serius? Kemarin akhir-akhir itu saya pernah banyak sekali ngirim tentang sebutan pastor itu. Pernah tahu kan itu ya? Kita kalau sebutan pembahasannya beda. Maksudnya ada orang yang pihak yang mengatakan bahwa pastor itu artinya begini dan sebagainya. Itu kan salah sebenarnya gitu. Dan itu memang dari peristiwa Katolik sebenarnya gitu kan, tapi digunakan oleh pihak lain dan katakanlah dipakai buat mereka untuk mengajarkan ke orang-orang gitu bahwa ini tuh gini, tapi itu sebenarnya salah gitu kan. Nah gitu kan, bagaimana kita speak up-nya gitu kan, menjelaskan lagi ke orang, membuat konten lagi yang ya nuansanya positif gitu kan, bahwa memberikan pemahaman begini. Jadi bukan saling serang dan sebagainya gitu kan. Iya, lucunya ada konten tentang pastor. Iya, menarik. Udah pernah lihat kan? Ada, tapi maksudnya di rumah Noni belum. Oke. Nanti kita bahas. Iya. Istilah-istilah itu gitu ya. Karena itu banyak sekali orang kan. Dan sekarang itu menjadi sebuah hal yang lumrah, harus digunakan di entah pihak lain dan sebagainya. Gereja gitu gue juga waktu gue di Bali itu, gereja memang penyebutan pemimpin umatnya pastor. Untuk gue yang Protestan, pastor atau pastor? Mungkin itu in English-nya kali ya. In English. Pastor gitu. Tapi kan ya itu bahasan yang berbeda sih, tapi itu menarik. Pastor kalau dibaca. Ada tuh Dokter Junjunan. Benar, pastor. Ngomongin jalan. Ya apa pastor. Pastor ada, pastor ada, pastor ada. Ada lagi makanan. Kastel. Saya udah berusaha pemirsa ya. Tadi jokesnya gitu saya support loh. Sekarang nggak disupport loh saya. Agak jauh Pak. Jauh kalau ini. Kita ngomong apa sih? Jadi kepas. Pertanyaan. Kalau yang ini tadi kita report. Jokes tadi kita report. Tapi memang kalau yang fatal gitu memang harus lah. Karena kan ada juga yang beberapa mungkin misalkan katakan bahwa ada waktu itu di Facebook nggak salah, ada yang mengatakan bahwa ini mengatasnamakan Katolik atau berbau seakan-akan Katolik, tapi rupanya mengajarkan sesuatu tentang entah pemahaman tentang Bunda Maria yang salah dan sebagainya. Itu kan pernah kan? Mungkin beberapa bulan lalu itu ada seperti itu juga. Nah yang gitu memang
harus kita tegas juga gitu, karena ini memang udah agak sesat dan sebagainya gitu. Atau yang banyak juga kalau gue lihat konten-konten tentang perpuluhan, kolektor, gitu-gitu ya. Sama halnya seperti apa namanya, kolektor 50.000 bertiga ya, Ndok. Kenapa ke saya? Iya, 50.000 bertiga sama papa sama mama. Ya nggak ngerti gue juga. Gimana caranya? Nanti kita mesti tanya kalau gitu, mesti tanya sama yang berwenang. Berarti banyak nih usulan tema nih. Iya, lumayan. Nih, balik lagi kita main ini sebelum nanti kita menuju ke ujung obrolan ya. Diakon Yung, berarti kalau kita ngomongin ada unsur dogma di sana. Dogma itu adalah konsep yang lu kadang membuktikannya tidak perlu, you just have to believe. Kadang lu udah percaya aja. Pembuktiannya gimana? Nggak ada yang bisa kadang. Membuktikan Yesus adalah Tuhan selain dari kitab suci, ya sisanya lu imani saja. Gitu. Tapi itu jadi untuk manusia yang suka dengan semuanya terukur, terlihat, itu kan agak jadi berlawanan sebenarnya, Diakon. Gereja berpotensi kehilangan umat di sana. Gereja berpotensi ada orang yang meyakini Yesus setengah-setengah saja gitu. Kedepannya, walaupun tadi kita ada banyak nih sebenarnya untuk mengcounternya sosial media. Kalau kita ngomongin generasi supaya bisa tepat sasaran nih, gereja punya campaign besar nggak sih bahwa ternyata dogma itu di Katolik pun ada gitu, bahwa lu harus menerima Tuhan Yesus itu Tuhan. Pembuktiannya gimana? Lu bisa, kalau ngomong sama Pastor Aloy kan, experience hidup lu akan mengantar lo ke sana, lu rajin baca segala macam. Tapi anak-anak muda yang sekarang dengan pola pikir yang lebih rasional, lebih instan untuk segala sesuatunya. Misinya apa nih supaya generasi ini tidak tergerus sejauh itu dengan generasi orang tua kita, katakanlah. Kalau saya melihat bahwa satu, kita bicara tentang anak muda, tentang dunianya mereka gitu ya. Bagaimana kita masuk ke pintu mereka gitu kan, tapi keluar lewat pintu kita. Karena kata-kata seperti itu gitu ya. Artinya itu maksudnya kita lihat bagaimana sih pola pikir mereka gitu kan, dan kebutuhan mereka apa gitu kan. Nah di situ sebenarnya kita bisa membahasakan dogma ini. Pertama-tama tadi melihat kehidupan mereka, relate nggak sih sama kehidupan mereka. Nah bagaimana cara merelatekannya dengan konten-konten yang menarik seperti yang saudara kita ini buat gitu lakukan. Ya. Tinggal bilang Ando loh, beres. Ando gitu ya, Ando. Kalau nggak komisi kata ketik saudara, calon romo, apalah semua Ando. Padahal Ando juga bisa. Kepada si Ando ini kan, itu satu cara masuk ke mereka. Dan mereka, saya melihat mereka suka gitu ya. Anak-anak muda suka dengan gaya anak muda gitu ya. Orang tua pun suka gitu. Ini imut-imut gitu Ando ini gitu kan, buat konten dan sebagainya. Ingat 3 detik pertama penting loh. Clickbait itu. Ando imut, isinya adalah dogma. Bisa bikin konten itu ya. Kami ini tapi hati-hati kita mau bilang tentang dogma. Tapi sebenarnya kan dogma itu lebih ke bagaimana ajaran gereja yang secara terus-menerus berusaha untuk bukan lagi katakanlah menekan dogma. Kita bicara tentang dogma. Didengar Vatikan kayaknya ya. Vatikan ngirim intel atau apa gitu. Kaget. Semua kaget. Kayaknya hari ini banyak guncangan nih. Gak, maaf, ini gak sengaja bener. Banyak bertanda. Di hati kita ya. Jadi gitu bahwa dogma ini adalah sebuah ajaran yang dari masa ke masa berusaha untuk dibahasakan ulang dalam arti penyampaiannya. Isinya tidak. Dan isinya bukan dalam arti kamu harus percaya aja, imani saja. No, gak seperti itu gitu kan. Ya tadi anak muda mana bisa gitu kan. Iya, dipaksakan itu malah. Saya suruh bangkitkan orang, kan saya juga bingung gitu, jadi insecure gitu. Bisa gak ya gitu kan. Petrus saja gagal awalnya gitu kan. Yesus bilang kamu kurang berdoa kan. Petrus saja gagal. Untung waktu itu jam pelajaran udah mau habis gitu kan. Nanti minggu depan kita ini ya lanjutkan lagi upacara pembangkitannya dan sebagainya gitu kan. Tapi kita melihat itu bahwa lihat dunia mereka, lihat juga terutama tentang bagaimana mereka menggeluti kehidupannya gitu. Tadi kan katanya bagaimana experience life itu akhirnya bisa mengantar mereka pada pemahaman bahwa Yesus tuh gini. Dan akhirnya memang Yesus pun kita pahami, gak hanya dipahami, kita imani, bahkan kita berelasi secara personal. Mungkin gereja mengatakan gini-gini, tapi gereja itu berusaha untuk menciptakan momen-momen perjumpaan manusia dengan Tuhan itu sebenarnya lewat pengajaran, lewat perjumpaan dengan gembalanya, perjumpaan dengan komsos dan ketik gitu kan. Perjumpaan mungkin di media sosial pun itu memantik sesuatu yang membuat akhirnya bener ya, ada yang menyapa saya gitu kan. Secara keimanan saya akhirnya ada suatu hal yang tumbuh gitu kan. Dengan konten-konten itu. Mungkin dia belum mampu untuk setia datang ke gereja. Tapi dia lihat konten-konten rohani dan sebagainya. Ya bagi dia, membantu dia pemahaman tentang Yesus gitu kan. Dan di situ
Makanya perannya gereja dalam hal ini pewartaan itu gitu kan, bagaimana sesuai pewartaannya sesuai dengan dogma-dogma itu. Dan dogma-dogma itu harus diperkenalkan gitu kan. Karena banyak mungkin nggak tahu dogma Maria itu banyak sekali, ada Maria Bunda Allah, ada Maria dan sebagainya itu kan perlu disosialisasikan gitu kan dengan cara yang tidak monoton gitu kan, orang datang diceramahin dan sebagainya. Waduh. Itu mungkin zaman orang-orang tua kita betulnya di gitu kan. Tapi hasilnya cocok ya. Cocok. Tapi ya juga banget, ya. Tapi cocok, melekat itu. Berarti harus kembali ke zaman udah jelasin panjang-panjang goyang sendiri argumennya. Dia goyang sendiri. Tapi yang pastinya orang muda yang tadi dibilang sama Frater Yung, gue totally setuju banget ya. Ditambah lagi dengan peran keluarga ya. Betul. Yang juga bisa menularkan kembali ataupun jika minimal dengan cara anak sekarang deh. Gimana masuknya nih gitu. Karena orang tua juga yang paling mengenal nih anaknya karakternya gimana nih. Kalau saya perkenalkan dengan sifatnya mendikte, mungkin malah ngelawan. Gimana karena mereka paling kenal. Kayak anak gue tuh kalau lagi diomelin nguap. Wah, berarti anak lo Don. Anak gua pas diomelin nguap. Gua nggak bisa ngomelin kayak gitu. Boring gitu. Benar. Itu dia pentingnya bahwa ternyata generasi itu punya karakternya masing-masing. Dan betapa pentingnya kita harus mendeliver sesuatu tuh harus dengan karakter yang relate dengan kehidupan mereka gitu. Nah, Dok, lu ngerasa punya misi nggak sih mewartakan? Karena gini, misi pewartaan itu kan orang beda-beda nih. Buat yang masih muda nih, kita tahu ternyata 2 mungkin dari 10 orang 2 yang benar-benar hidupnya religius gitu. Bener gitu. Ada misi pewartaan di sana. Lu ngerasa punya tanggung jawab itu nggak sih di zaman sekarang dengan teman-teman lo yang majemuk gitu? Ya pasti tentu kita merasa ya. Bahkan semuanya harus punya merasa tanggung jawab itu karena kita dibaptis diutus untuk mewartakan. Mewartakan apa nih? Kabar gembira. Ini penyampainya udah kayak pastor loh. Kabar gembira. Udah kayak khotbah loh. Ada lagi mau disampaikan? Enggak ada, udah. Soalnya KFC nunggu. Sabar. Enggak, produser kita yang udah sabar itu kan. KFC datang ya. Break makan dulu boleh? Jangan. Masa dipotong buat masuk aja nggak apa-apa. Jangan. Ya, kita tentu punya tanggung jawab untuk itu semua ya. Dari pembaptisan kita, dari baptisan yang kita terima, kita diutus untuk itu, mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita punya porsinya masing-masing. Talenta masing-masing. Terutama yang bisa relate dengan keadaan sekarang, seperti rumah Noni ini yang disukai oma-oma yang tadi marah-marah. Ya, karena cara kita menyampaikan cinta dan kebaikan Tuhan itu beragam. Nah, gitu kan? Betul. Keren, emang cocok. Udahlah, pokoknya mau projo mau SC gue dukung dong. Ya, yang penting. Udah bisa belum? Bisa kalau gimana? Ini tanda jadi. Dikalungin. DP. Porsakot. Ya, Bapak Ibu umat sekalian, kalau memang ada yang setuju Ando jadi masuk ke seminar, tulis di kolom komentar ya. Kita bikin poli OSC atau Projo. Ini kita nggak tahu loh di balik ini dia punya pasangan apa enggak, terus ceweknya nggak punya. Ada punya loh. Tuh punya masa. Nggak punya. Jadi Bapak Ibu barangkali anaknya ada yang jomblo, langsung aja gitu kan. Selesai. Rumah Noni hari ini selesai. Kesimpulannya, Pastor silakan. Generasi sekarang kondisinya seperti ini. Pastor? Calon pastor. Capas. Udah edisi ketiga. Dari tema kita hari ini, perbedaan antar generasi, punya pemahaman sendiri. Kita nggak bilang dulu lebih baik dari hari ini, ataupun sebaliknya, tapi semuanya punya dinamikanya sendiri. Untuk tema besar kita bahwa gimana kita mengenal Yesus dari generasi yang ternyata pemahamannya bisa berbeda. Oke. Kalau segini, saya percaya bahwa setiap orang itu pernah jadi muda katanya kan. Pernah jadi muda om-om. Besok Barosa pernah juga ya. Sudah lama jangan dibahas, udah lama banget mudanya. Iya betul. Enggak, maksudnya gini loh. Orang tua itu pasti pernah juga jadi anak muda gitu. Dan mengalami mungkin ya fasenya pun sama gitu kan. Fase-fasenya itu sama. Saat itu mungkin mereka rebel juga. Iya, dan mungkin orang tuanya pun mengatakan kakek-kakeknya itu, kakek nenek kita kan mengatakan anak itu susah gitu sebagainya kan. Mau memindah dia untuk datang ke gereja susah dan sebagainya. Itu terjadi juga di kita gitu kan. Bahwa mungkin itu secara natural memang terjadi karena tadi ada sebuah fase-fase kehidupan yang pasti kita lalui dan mungkin juga mereka pun pasti merasakan itu. Dan memang dalam memahami dan mengenal Yesus, saya selalu kembali kepada bagaimana kita mengalami kehidupan ini gitu kan. Apa yang kita alami tadi kan, bagaimana kita mewartakan cinta gitu kan. Gereja selalu berusaha mewartakan cinta supaya orang-orang ini merasakan cinta itu gitu kan. Mungkin kita tidak bisa memuaskan banyak orang, membahagiakan banyak orang gereja juga gitu kan. Mungkin juga dari setiap pengalaman kehidupan itu
saya meyakini dari pengalaman kejatuhan seorang gitu kan, pengalaman kekosongan, kebimbangan, kegamangan tadi gitu kan, atau penderitaan tadi, pengalaman salib gitu kan, di balik itu tuh dia pasti percaya juga sih bahwa saya akan mengalami suatu momen kebangkitan di sini. Disitulah dia bisa memahami bahwa Yesus itu di mana sih letaknya bersama dengan mereka gitu kan. Oke, mungkin dia memahami bahwa Yesus itu secara moral. Saat ini dia memahami Yesus secara moral. Itu memang ada orang fase kehidupan gitu secara psikologis itu memahami itu gitu kan, bahwa saya dibantu nih untuk jadi anak yang tidak dugeman terus, untuk anak yang tidak narkoba, untuk anak yang tidak misalkan free sex, untuk anak yang sebagai secara moral dia akhirnya disadarkan gitu. Tapi ya jangan hari ini dugem besok ke gereja, Sabtu dugem besok ke gereja, misalnya gitu. Banget banyak tuh. Ya saya nggak pernah gitu ya. Yuk tuh, let's go. Kalau mau dibalik ke gereja dulu besoknya dugem gitu kan? Kapan atuh? Nggak mau membaptis mereka gitu. Nggak maksudnya gitu, bahwa di situ kita melihat bahwa orang tuh secara manusia memang kita kan terbatas tadi ya, memahami Yesus yang sangat mungkin bukan sangat lagi, pasti paling luas daripada kita, sangat mendalam sekaligus gitu kan. Itulah mungkin kita secara nurani kurang bisa memahami itu gitu kan. Tetapi tadi dengan ada orang misalkan bisa memahami dia secara moral, kebaikan dan sebagainya, itu suatu nilai juga, itu suatu makna sebenarnya kan. Suatu waktu dia akan akhirnya memahami bahwa Yesus itu benar. Akhirnya kalau ditanya seperti kepada Thomas gitu kan, siapa itu? Thomas Alva Edison kan? Thomas murid Yesus gitu kan? Dijelasin bahwa dia kali Thomas Alva Edison. Dia akhirnya bisa gitu kan? Engkaulah Tuhan dan Allahku gitu kan? Suatu ungkapan bahwa dia tidak percaya, seperti Thomas dia tidak percaya gitu kan? Tapi dengan perjumpaan itu dalam kehidupannya, akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan lagi sang guru. Yesus itu enggak, tapi dia adalah Tuhan dan Allah gitu kan. Dia itu Tuhan dan Allah. Suatu ungkapan yang abstrak gitu kan. Karena pengalaman hidup kita pun pada akhirnya mengatakan kita pada suatu hal yang sangat mungkin abstrak gitu kan. Thomas aja yang setiap hari bareng Yesus masih bisa Thomas beranggap. Siapa yang Thomas Alva? Kayak kenal momen ini ya? Semenit yang lalu. Udah dipakai dong. Jadi plot twist. Bahwa itu kan dengan pengalaman itulah gitu. Makanya pengalaman kehidupan, terutama kejatuhan kita, kekosongan, kegamangan itu mengatakan kita pada sebuah akhirnya momen kebangkitan itu gitu kan. Makanya semboyan OSC itu kan in cruce salus gitu kan. Di dalam salib pasti ada keselamatan, ada kebangkitan. Pasti itu ada selalu terang itu gitu kan. Di dalam ketidakmampuan kita memahami Yesus, kita pasti secara intuitif itu tahu bahwa Yesus itu sebenarnya siapa sih. Mungkin dikajari orang tuanya Yesus tuh gini. Siapa sih gitu kan. Tapi suatu waktu kita mengatakan benar yang diajarkan orang tua itu benar. Boleh tato baru nih. Apa tadi? In cruce salus. Itu boleh nggak dijadiin bahan tato? Boleh. Itu kan kata. Pikiran loh. Boleh. Bisa. Kakak saya juga bikin. Dia nanya apa yang cocok ya bahasa Latin? In cruce salus gitu kan. Bagus. Bikin. Bikin di mana dia? Enggak usah tato artis ya. Itu di mana? Kemarin juga ada yang episode Saint Michael. Saint Michael ada yang bikin juga. Mau bikin tato juga. Cakep tuh. Kita nggak ngomong tatonya ya. Enggak, inspirasi aja. Ini masih kosong nih kebetulan sini. Tapi boleh mungkin di episode ini juga yang di Instagram boleh dong share ke kita akun-akun yang menurut Bapak Ibu umat bisa memperkuat iman kita nih. Ini buat referensi kita. Follow deh akun TikTok ini atau Instagram ini buat memperkuat iman Katolik kita. Kenapa nggak di-share aja? Karena itu dia, kita butuh salah satu caranya untuk memperkuat itu akun-akun yang verified tadi, apa namanya? Yang Lobster dan Imri Matur. Tapi versi sosmed. Boleh di-share dong. Ya sejauh belum sesat dan sebagainya ya. Memang tapi banyak yang positif sih saya rasa ya. Karena saya juga kadang mencari nyontek gitu ya. Maksudnya mau ngomong tentang ini katekismus, ini ada nih gitu. Ada akun ini. Bagus itu. Karena ada referensinya dari katekismus Gereja Katolik. Kira-kira musik ini dia kasih penjelasan yang emang bener gitu kan. Tapi singkat, dipersingkat gitu. Mudah-mudahan bisa menambah keseriaan Anda semua. Jadi Rumah Noni ini tidak hanya melulu memberikan isi, tapi kita memberikan hiburan untuk Anda. Ketawa, berisik. Ketawa. Dan, karena bisik lawannya harus berisik. Jadi ada bisik dan ada berisik. Gitu. Udah ganti nama mulai besok. Berisik udah ada yang punyanya Radika Jamil. Berisik, bercanda lewat musik. Iya. Siapa itu? Ada.
kita bahas. Beda zaman kita tahu. Sekali lagi terima kasih Diakon Yung, selamat juga sudah jadi diakon. Terima kasih. Selamat juga calon frater Antonius. Tunggu pollingnya tadi ya. Ya, tunggu pollingnya. Dan juga kita berdua, saya dan Sony bersama dengan Diakon Yung dan juga Ando mengucapkan selamat Hari Raya Paskah buat Anda semua. Selamat Paskah. Selamat makan telur rebus. Kenapa telur rebus? Kan biasa kan Paskah cari telur. Kalau saya mah daging kelincinya di sate. Mending makan daging karena habis pantang dan puasa. Kita makan daging. Jangan telur lagi ya. Jangan. Ya udah nih, kita lagi di rumah noni berikutnya ya. Bye.